Pada malam hari ini masih di halaman 13 di kalimat hikmah yang ke-29, yaitu apa yang beliau ucapkan, ma aradat himmatu salikin antakifa indama kushifa laha illa wanadathu hawatiful haqiqah alladzi tatlubu amamak wala tabarrajat zawahirul mukawwanat illa wanadatska haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Di sini di hikmah yang ke-29 beliau Ibn Athaillah As-Sakandari mengutip daripada firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan hikayah dari ucapan dua malaikat, yang mana dua malaikat tersebut bernama Harut dan Marut. Yang mana ucapan dua malaikat tadi, mereka mengucapkan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami berdua hanyalah sebatas fitnah, memberikan fitnah, cobaan, ujian kepada kalian wahai manusia. Fala takfur, maka sekali-kali jangan kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas apa isi daripada hikmah yang ingin dituangkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, biar kita nyambung, maka kita sedikit membahas tafsir dari ayat innama nahnu fitnatun fala takfur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma unzila alal malakaini bibabila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Allah menceritakan bahwasanya dahulu di zaman Nabi Idris alaihi salatu wassalam, di saat beliau menjadi seorang nabi setelah Nabi Adam menjadi rasul, kemudian dilanjutkan Nabi Idris, maka di saat malaikat melihat banyak daripada amal-amal perbuatan manusia yang naik ke atas langit dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka menemukan malaikat tadi banyak umat manusia yang mereka membangkang, banyak manusia yang mereka itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika malaikat ini menemukan daripada amal-amal perbuatan manusia banyak isinya maksiat, banyak pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka ngomong kepada Allah, malaikat ngomong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, haula illadzina ja'altahum fil ardi khalifah wahtartuhum fahum ya'sunak. Katanya malaikat, mereka manusia yang engkau jadikan sebagai khalifah fil ard, sebagai duta-duta untuk menjalankan, menegakkan hukum-Mu ya Allah di atas muka bumi. Mereka yang engkau pilih untuk menjadi duta, menegakkan syariat, menegakkan keadilan, justru mereka pelanggar syariat, tidak menegakkan keadilan, yaitu mereka banyak berbuat zalim. Jadi malaikat waktu itu mencemooh atau meremehkan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memilih kelompok manusia untuk menjadi khalifah. Becaknya kalau bahasa Palembangnya itu caknya tidak pantas.
Manusia ini jadi khalifah ya Allah. Mereka tidak pantas diutus di alam dunia. Karena bukannya mereka taat, justru mereka bermaksiat. Bukannya mereka banyak menegakkan syariat, justru banyak mereka yang menghancurkan syariat. Bukan mereka menegakkan keadilan, justru mereka lah yang berbuat zalim. Ini kritiknya malaikat ketika mereka melihat amal-amal perbuatan manusia di zaman Nabi Idris. Ini kejadiannya di zaman Nabi Idris yang banyak melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kritik ini bukan mereka artinya menganggap mereka ini lebih berilmu daripada Allah, tetapi ghirah. Mereka ini mempunyai rasa kecemburuan. Tidak pantas syariat Allah untuk direndahkan oleh kita manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka malaikat, "Lau anzaltukum ilal ardi wa raqibtu fikum ma raqibtu fihim lartakabtum mithla martakabu." Apa dia kata Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab tafsir disebutkan, "Lau anzaltukum ilal ard." Jikalau aku Allah menurunkan kalian wahai malaikat di muka bumi, wa raqibtu fikum ma raqibtu fihim, kemudian aku letakkan kepada kalian apa yang aku letakkan kepada manusia. Kita ini kan terdiri dari beberapa komponen, beberapa komponen murakkab. Kita ini murakkab, tersusun dari beberapa susunan. Jadi ada jiwa, ada hawa nafsu dan seterusnya. Nah, katanya Allah, jikalau aku memberikan kepada kalian wahai malaikat apa yang aku berikan kepada mereka manusia, maka lartakabatum, sungguh katanya Allah, kalian akan melakukan hal yang sama seperti manusia yang lakukan. Jadi jangan meremehkan. Kamu itu gara-gara aku tidak berikan di diri kalian sesuatu yang aku berikan kepada manusia, yaitu hawa nafsu. Maka faqalu subhanak, mereka mengatakan, malaikat mengatakan, subhanak maka yang bagi lana an na'siyaka, sungguh katanya malaikat, maha suci engkau Allah. Maka yang bagi lana, tidak pantas bagi kami malaikat untuk bermaksiat kepadamu. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, fakhtaru malakaini min khiyarikum uhbituhuma ilal ard. Kalau itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalian silahkan pilih malaikat yang terbaik dari kalian, 2 malaikat pilihlah, kemudian aku akan menurunkan 2 malaikat tadi ke alam dunia. Maka setelah mereka berdiskusi malaikat tadi sepakat untuk memilih 2 malaikat yang namanya Harut dan Marut. Harut wa Marut. Jadi 2 malaikat. Wa kana min aslahil malaikah wa a'badihim. Disebutkan di sini di dalam kitab tafsir, 2 malaikat ini adalah termasuk kelompok malaikat yang paling soleh dan yang paling rajin ibadah. Jadi malaikat ini sama cak kita juga. Ada malaikat yang tingkatan ibadahnya lebih tinggi dibandingkan malaikat yang lain. Seluruh malaikat tuh gawiannya ibadah, tidak pernah maksiat. Nah, tetapi dari ibadah mereka ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi. Tak kata ibadah rendah. Ibadah malaikat tak kata yang rendah, ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi. Akhirnya dipilihlah Harut wa Marut. Maka setelah dipilih Harut wa Marut, apa yang terjadi? Fama marra alaihima syahrun, hatta setelah dipilih oleh para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala ngomong kepada Harut wa Marut tadi, untuk apa? Untuk kalian ayyuhakimu bainan nasi bil haq. Kalian ingat, aku tugaskan kalian turun ke alam dunia. Pertama, berbuatlah hak, jangan berbuat yang batil, berbuatlah yang benar. Kemudian wanahahum anisyirik, jangan berbuat syirik, jangan membunuh,
jangan berbuat zina. Kemudian wasyurbil khamr, jangan juga kalian minum khamr. Ini katanya Allah kepada malaikat tadi. Subhanallah, fama marra alaihi ma syahrun, tidak atau belum berjalan 1 bulan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan cobaan kepada Harut wa Marut. Jadi belum sebulan Allah ngenjuk cobaan kepada Harut wa Marut. Apa dia cobaannya? Disebutkan oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di masa tersebut ada seorang perempuan yang namanya Zahroh. Zahroh ini katanya Imam Ali bin Abi Thalib min ahli Faris, berasal dari Persia. Wa kanat min ajmalin nisa. Dionyo ini termasuk perempuan yang tercantik dari Persia. Taulah dewek wong Persia ini mak mano kan, bukan cak wong kita Pelembang, bukan Pelembang, dari Persia, kemudian tercantik, kemudian wakanat malikatan fi baladiha, dan dia juga termasuk bangsawan. Falamma ra'ayaha, akhirnya Zahra ini datang untuk meminta keadilan. Jadi kan Harut wa Marut ini dikenal sebagai wong yang soleh, malaikat yang soleh menjelma menjadi manusia. Maka seluruh perkara itu diputuskan oleh 2 malaikat ini. Makanya Zahra ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk curhat dengan Harut wa Marut. Makanya hati-hati, curhat tuh hati-hati. Harut wa Marut didatangi oleh Zahra tadi. Falamma ra'ayaha akhadhat biqulubihima wa rawadaha an nafsiha. Ketika Zahra ini datang dan dipandang oleh Harut wa Marut ini terpukau langsung. Silo mata mereka, Masya Allah, kata mereka ini cantik luar biasa. Kemudian farawadaha an nafsiha, karena sudah diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Harut wa Marut ini mengajak daripada Zahra untuk berbuat zina. Fa'abad wansorofu, akhirnya nolak. Siapa namanya? Zahra nolak. Fa'abad. Summa adat fil yaumi tsani. Kemudian Zahra ini di hari yang kedua datang lagi. Nah, coba kita jengok. Ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kendaknya malaikat, tapi aturan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu di hari pertama digoda oleh Harut wa Marut, seharusnya tidak balik lagi. Cuma apa? Di hari yang kedua datang lagi. Zahra ini datang, kemudian fafa'ala mithla dzalik. Akhirnya pas nyingok, terpukau, tergoda, ngajak lagi. Fa'abad, Harut wa Marut ngajak, akhirnya betino tadi abad, idak galak, nolak. Wa qalat la ida illa, katanya Zahra tadi, illa anta abuda ma'abud, kecuali syaratnya siko kalian berdua tunduk ataupun beribadah kepada Tuhan yang aku sembah. Syaratnya sih kok, kalau kalian galak sama aku, maka pindah agama. Bahasa sekarang nih, pindah agama. Kan banyak sekarang kan, ya apa pindah agama gara-gara pasangan, sampai dibuatkan undang-undangnya. Tidak kata masalah kalau pengantin beda agama. Itu kan kaum liberal yang ngomong itu tuh. Tidak galak aku ngawekenyo, kecuali kalau kalian galak beribadah atau menyembah Tuhan yang aku sembah. Wa tusalli li hadzal sonam. Kemudian kalian sholat, tunduk, sujud kepada patung berhala ini. Wa taqtulan nafsa. Yang kedua, kalian galak membunuh. Wa tashrabal khamra, dan kalian minum khamr. Jadi 3. Pertama kalian murtad, yang kedua kalian membunuh, yang ketiga kalian minum khamr. Faqala, akhirnya apa?
Katanya Harut wa Marut, la sabila ila hadhil asya fa innallaha ta'ala qad nahana anha. Ida la sabil, udah galak kami. Karena apa yang kau pinta seluruhnya itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika ida galak fansorofat, Zahra tadi keluar. Ya udah galak sudah. Ya udah galak sudah, dia udah pulau lah. Memang kamu yang ngajak. Ya kata dia kan. Akhirnya summa adat. Besoknya balik lagi. Nah ini fitnah. Ini fitnah. Balik lagi mereka. Zahra tadi balik fil yaumil tsalits, di hari yang ketiga. Wa ma'aha qadahun min khamrin. Pas ke hari ketiga ini pinter. Si Zahra tidak pakai omongan lagi dia. Dia ngawak satu botol daripada khamr. Godah ni sebenarnya bukan botol, tapi lemak sekarang ni nalarnya botol lah. Satu botol daripada khamr tadi. Wa fi anfusihima minal mail ilaiha ma fiha. Dan ketika Zahra ini datang ngawak khamr, di saat yang bersamaan Harut wa Marut ini lagi sedang tertariknya sama Zahra. Lagi sedang ngesir-ngesirnya sama Zahra. Cinta buta. Akhirnya apa? Farawadaha an nafsiha fa'aradat alaihima maqalat bil amas. Akhirnya apa? Karena sudah terpukau tadi ngajak. Payo galak dak sadi ni kau utus sama kami. Nolak. Tidak. Kecuali kalau kalian berdua melakukan 3 tadi, yaitu murtad, yang kedua membunuh, yang ketiga minum khamar. Akhirnya apa? Wa faqala as-shalah li ghairillah azim. Katanya Harut wa Marut, kalau kami menyembah selain Allah maka azim, itu perkara dahsyat, bukan basing-basing. Dosanya besar nian. Wa qatlun nafsi azim, membunuh jiwa yang tidak bersalah dosanya juga dosa besar. Kemudian wa ahwanus salasa syurbul khamri. Dan dari 3 tadi yang paling minim dosanya adalah minum khamr. Padahal kalau syariat kita Nabi Muhammad SAW, katanya ulama kita, syurbul khamr, minum khamr itu minal kabair, termasuk daripada dosa besar, bukan dosa kecil. Syurbul khamr, minum khamr itu termasuk daripada dosa besar. Cuma menurut Harut wa Marut yang sudah jiwanya itu dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga mereka membandingkan murtad, munu sama minum mabok, mana dosa yang paling rendah? Caknya yang ketiga ni lah. Minum khamr yang paling rendah. Sudah fasyaribal khamro. Si Zahra tu tahu pasti yang dipilih ni botol kan, sudah disiapkannya. Fasyaribal khamro fashtashaya wa waqa'a bil mar'ati fazanaya falamma farara ra'ahuma insan faqatalah. Akhirnya Harut wa Marut ketika sudah mabok, sudah keliengan, sudah hilang, lupa, ghaflah, akal sehatnya sudah hilang. Akhirnya apa dia? Zahra tadi diajak berzina. Galak Zahra langsung. Setelah itu pas kejadian ternyata ada wong yang nyingok. Ada seorang lelaki yang nyingok kejadian tersebut, langsung dicekel oleh Harut wa Marut, langsung dibunuh. Zina kena, munuh kena. Itu faqatala insan. Wasajada li sonam. Ada riwayat yang mengatakan setelah kejadian itu qala Rabi bin Anas sajada li sonam. Akhirnya mereka berdua juga sujud kepada berhala tadi. Famasakhallahu az-zahratu kaukaban. Akhirnya apa dia? Allah merubah wujud Zahra. Merubah wujud Zahra menjadi kaukab, menjadi bintang. Nah ini. Akhirnya apa? Setelah hal ini terjadi, Harut wa Marut ba'dama qarafa dzamban hamma bisu'ud ila sama. Sadar mereka
Mereka melakukan perbuatan yang dahsyat. Hamma bisu'ud ila sama. Akhirnya mereka taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan mereka pengen naik lagi ke pucuk langit. Kan malaikat kan tinggalnya di langit. Mereka minta naik ke langit. Falam tutawi huma ajnihatuhuma. Akhirnya setelah mereka pengen terbang, ternyata sayap mereka, bahasa kitanya dak pacak bekepak. Tidak pacak bekepak, dak pacak terbang. Fa'alima mahalla bihima. Akhirnya mereka sadar, oh ini berarti Allah murka sama kita. Allah murka sama gitu. Akhirnya faqasada Idris. Maka mereka Harut wa Marut mendatangi malaikat Nabi Idris alaihi salatu wasalam. Fa akhbarahu bi amrihima. Maka mereka minta kepada Nabi Idris setelah menceritakan, kami ini dua malaikat, kami ini cerita panjang cerita panjang. Maka di akhir daripada gesahan malaikat Harut wa Marut, mereka ngomong, kami melihat wahai Idris, ketika kami masih di pucuk langit, amal ibadah muni banyak nian. Maka kami berharap darimu bisa minta syafaat, bisa menolong membantu kami supaya Allah memaafkan kami. Apa katanya? Fa fa'ala dzalika Idris. Akhirnya apa? Malaikat Nabi Idris alaihi salatu wasalam akhirnya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya Allah memaafkan kesalahan malaikat Harut wa Marut. Apa yang terjadi? Allah memaafkan berkat syafaat tadi. Tetapi sebagai balasannya, Allah memerintahkan dua malaikat tadi untuk memilih di antara dua pilihan. Apa di dua pilihan tadi? Disuruh milih, kalau nak taubat tuh harus ada iniannya, balasannya. Baina azabid dunya wa azabil akhirah. Aku maafkan, tetapi kamu harus kena azab. Tinggal pilih, nak diazab di dunia atau nak diazab di akhirat. Maka fakhtaru azabad dunia. Mereka sepakat untuk memilih azab dunia. Azab dunia iz alima annahu yanqati, karena mereka tahu sesusah-susah siksa di alam dunia. Siksa dunia itu ada limitnya, ada batasannya, kiamat kelak. Beda kalau misalnya sekarang ini kita tidak disiksa, maka kenonyo di akhirat. Kalau di akhirat siksonyo dak kate batas unlimited. Masya Allah. Akhirnya sudah, setelah mereka memilih, maka mereka pun Harut wa Marut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Apa azab mereka? Banyak khilaf ulama tafsir. Ada yang ngomong mereka tuh diikat dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai terjadinya hari kiamat. Nah, Harut wa Marut ini disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka ini diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu sihir. Ilmu sihir. Jadi ada sesuatu yang tidak biasa yang diberikan kepada Harut wa Marut. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini diajari atau diberikan kemampuan ilmu sihir. Maka banyak manusia yang hidup di masa tersebut, di saat mereka diazab, terikat, banyak manusia yang datang. Ketika datang mereka minta untuk diajari oleh Harut wa Marut tentang ilmu sihir. Nah, maka siapa yang pengen belajar, selalu Harut wa Marut ngomong kepada yang pengen belajar tadi, innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah, ini ceritanya biar nyambung. Jadi Harut wa Marut ini pacak sihir, punya kemampuan hebat. Dikenal di masa tersebut, maka wong datang kalau ke dia. Ke mereka ini datang kalau sehingga meninggalkan Nabi Idris. Maka setiap yang datang pengen belajar ilmu sihir tadi, mereka ngomong, Harut wa Marut, lah jangan belajar dari kami. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini cuma cobaan dari Allah. Jangan galak belajar tentang ilmu kami, jangan.
Kalau mereka memaksa, maka diajarkan oleh Harut wa Marut. Nah, barang siapa yang mendapatkan pelajaran dari Harut wa Marut, maka dia menjadi wong yang syaki, wong yang celako. Faman syakiya yata'allama sihra minhuma fayakfur. Siapa yang belajar ilmu sihir dari Harut wa Marut, maka dia celako di akhirat, dia murtad. Wa man sa'ida yatrukuhu fayabqa alal iman. Dan ketika ada yang datang diomongi oleh malaikat tadi, jangan belajar, akhirnya mereka nurut. Mereka adalah wong yang selamat, maka imannya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada manusia yang galak untuk belajar ilmu sihir, diomongi jangan belajar, tapi mereka masih makso, itu dibuat oleh Allah. Mereka harus ngajari manusia tersebut. Setiap ada murid baru, maka semakin panjang dan banyak azab yang dirasakan oleh Harut wa Marut. Siapa yang datang dan dia galak jadi murid, nurut belajar ilmu sihir, yang ngajari kena azab, yang diajari juga kena azab. Ini takdir Allah subhanahu wa taala. Nah, ini balik kita ke hikmah. Jadi di sini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana firman tersebut adalah ucapan daripada Harut wa Marut, innama nahnu fitnatun fala takfur. Beliau mengatakan, Ibn Athaillah As-Sakandari, wala tabarrajat zawahirul mukawwanat illa wanadatka haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Kita artikan wala tabarrajat, dan tidaklah tampak zawahirul mukawwanat, sesuatu yang Allah tampakkan di alam dunia, illa wanadatka haqaiquha, kecuali keindahan, gemerlapnya dunia tadi memanggil kita, innama nahnu fitnatun fala takfur. Apa dia maksudnya? Seperti ini. Kadang-kadang ketika kita sudah mulai rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala nyoba kita, pengen nyingok keikhlasan kita. Apakah benar yang kita tuju hanya Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar dasar ibadah kita landasi dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Kan kita harus tahu, kita ni tak mungkin kita ibadah kecuali karena Allah. Semakin banyak kita ibadah, jangan sampai hal itu lepas. Jangan sampai perasaan bahwa aku paca ibadah tu karena Allah hilang. Karena kalau ini hilang, itu efeknya bahayonian. Apa dia bahayanya? Bahayanya kita bisa sombong, bahayanya kita bisa ujub, bahayanya kita bakal terpeleset, tergelincir. Ujung-ujungnya kita bukan tambah rajin ibadah, tetapi malah mundur. Karena kita lepas ingatan kita bahwa ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pernah lupa, aku paca ibadah karena la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Kemudian dari mulai kita ibadah, ingat kenian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan pernah lupa. Sedikit ataupun banyak kita ibadah, tetap la ilaha illallah. Sedikit atau banyak kita ibadah, ingatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang aku tuju ni Allah, yang aku cari ni ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sayapnya itu. Pertama, kita harus sadar aku paca ibadah karena Allah, dan tujuan aku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua ini tak boleh hilang. Nah, Allah kadang-kadang nak nyingok keikhlasan kita di dalam ibadah. Allah tes, Allah berikan cobaan kepada kita dengan apa? Zawahirul mukawwanat.
Allah coba dengan keindahan gemerlapnya dunia. Itu untuk levelan kita. Zawahirul mukawwanat tu untuk kita, keindahan gemerlapnya dunia. Apa dia maksudnya? Kadang pas kita rajin ibadah, sholat 5 waktu, alhamdulillah berjamaah. Kemudian kita iringi dengan ibadah sholat sunnah, duha tidak lepas, sholat witir tidak lepas, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah tidak lepas. Nah, sebelum kita istiqomah, kehidupan kita ini sempit, nyari duit susah, tidak dikenal wong, tidak dipandang wong. Kalau kita hadir atau tidak hadir, keadaan tu sama, tidak dicari wong pas kita tak kati. Kalau kita ada tidak dianggap wong. Nah ini pas kita belum istiqomah. Tetapi pas kita sudah istiqomah, kita menjadi wong yang terkenal dengan sahibul majlis, wong yang galak pergi majlis. Kita menjadi terkenal dengan sahibul masajid, wong yang sering duduk di masjid. Istiqomah, rajin duha, kemudian rajin rawatib, qobliyah, ba'diyah, rajin sholat witir, rajin puasa sunnah, rajin berzikir, seterusnya. Maka Allah bukakan sedikit, Allah bukakan zawahirul mukawwanat, keindahan gemerlapnya dunia. Kita mulai terkenal, kita dikenal wong. Pas kita metukan motor dari masjid ini, wong salaman galuh sama kita. Wong saben kita lewat, Ustad, saben kita lewat disapa wong, kemarin tidak. Nah, kalau wong nyapa gara-gara kekayaan itu lumrah. Wong tunduk gara-gara kekayaan biasa. Yang tunduk, ada wong kaya datang, kita sambut gara-gara kekayaannya. Pas salaman kita agak nunduk dikit, gara-gara dionyo kayo, kata Nabi, zahaba thulutha dini, 2/3 agamanya hilang. 2/3 agama hilang. Kita menghormati seseorang gara-gara dionyo kayo, yang kitonyo ini yang hormat, 2/3 agama kita hilang. Yang ngomong Nabi Muhammad. Hati-hati. Jadi kalau ada wong kayo, jangan nyambut gara-gara kayonya. Sambutlah gara-gara dia tua. Sambutlah gara-gara dia wong baik. Sambutlah gara-gara dia tamu, tete, bukan gara-gara dia kayo. Alhasil, jadi pas kita istiqomah dikenal. Kemudian mulai terbuka zawahirul mukawwanat, apa dia? Keindahan gemerlapnya dunia. Gara-gara kita terkenal, Allah mudahkan juga urusan rezeki. Allah mudahkan urusan rezeki. Yang kemarin sempit sekarang jadi lapang. Yang kemarin susah sekarang jadi senang. Aduh, ini cobaan dari Allah. Nah, ketika kita mengawali ibadah dengan la haula wala quwata illa billah, terus kita pegang terus, saben kita ibadah la haula wala quwata illa billah. Sebanyak apa kita ibadah la haula wala quwata illa billah, kemudian kita tanamkan dalam-dalam la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hal seperti ini kita dikenal wong nyambut pas kita datang, pas kita dak kati kita dicari. Mano be dak kejingoan 2 minggu ini di masjid, itu dicari. Nah, hal-hal ini pas tampak, dunia menjadi mudah, yang tadi sulit jadi mudah, yang kemarin susah jadi senang, yang kemarin miskin jadi kaya. Ketika diawali dengan benar la haula wala quwata illa billah dan la ilaha illallah, dibawa terus setiap dia melakukan ibadah, maka yang tampak seperti itu akan mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Ketika kita dikenal wong, maka hati ini akan berbesek. Terkenalnya kita tuh fitnah dari Allah. Jangan gara-gara kita terkenal akhirnya kita lupa la haula wala quwata illa billah. Terkenalnya kita fitnah dari Allah. Jangan sampai kita lupa la ilaha illallah. Fala takfur. Yang kita sembah ni Allah bukan keterkenalan kita. Yang kita sembah ni Allah bukan ketenaran kita, bukan. Tapi la haula wala quwata illa billah sama la ilaha illallah. Nah ini. Itu kalau diawali dan dipegang terus. Ketika kemarin miskin, Allah bukakan pintu rezeki, kayo rayo.
lewat jalur ibadah. Aduh wong yang dionyo ibadah tapi keadaannya mak itulah. Maka nasihat untuk dia, tenang, miskinnya inti sama baca Nabi. Kita banyak ibadah, kita istiqomah. Tiba-tiba kehidupan kita bukannya nanjak, nambah turun. Ada wong yang nak hijrah, nak taubat kepada Allah, dia nak menjauhi segala sesuatu yang haram. Dulu dia kayo rayo tapi hartonya harta haram, dilepas ke nyogalo. Dia hijrah, dia taubat kepada Allah, merosot kehidupannya. Yang kemarin dia punya mobil dan seterusnya, sekarang jualan pempek. Aduh kawan anak jualan pempek dia, susah dia. Tapi karena dia ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah jago niatnya. Dia diibaratkan nasihat untuk dia, itulah sifatnya para nabi. Nah ada juga sebaliknya, semakin tinggi ibadah semakin kayo. Nah ini fitnah. Hati-hati, kalau memang dionyo awali dengan la haula wala quwata illa billah, dipegang terus. Kemudian dia ingat tujuan aku Allah, bukan dunia, bukan kayo dan seterusnya, maka dia tidak bakal tergelincir, tidak bakal terpeleset. Berbeda keadaan kalau misalnya kita pas ibadah lupa bahwa ibadahnya kita dasarnya la haula wala quwata illa billah. Setelah ibadah kita lupa tujuannya la ilaha illallah, kita lupa. Nah lupa ni bahaya. Makanya karena kita ni kebiasaan lupa, diingatkan oleh beliau. Seorang salik, seorang yang berjalan di jalan Allah, ketika tampak keindahan, kegemerlapan dunia, dionyo yang dulunya miskin jadi kayo, maka diingatkan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Hati-hati, kami ini cobaan be, jangan terpedaya, jangan tertipu, jangan silap mato nyingok kami ini. Nah kalau yang dionyo lupa hakikat, dia lupa pas rajin ibadah, Allahu Akbar, sholat duhanya rajin, tiba-tiba dia berdoa, ya Allah aku ni ada urusan sekarang ni, maka tolong ya Allah berikan aku keringanan, minta duit aku ya Allah. Subhanallah, datang nian. Kemudian ada yang datang sama dia, karena dionyo terkenal wong yang rajin ibadah, maka dia diminta doa. Dia berdoa, ya Allah ini kawan aku ini butuh ini, kabulkanlah hajat mereka. Kabul nian. Nah akhirnya dia lupa hakikat la haula wala quwata illa billah sama la ilaha illallah. Ujung-ujungnya apa dia terbelenggu dengan kenikmatan yang hakikatnya cuma fata morgana. Ketenaran dia fata morgana, kekayaan dia fata morgana, cuma awan be, cuma ecak-ecak be dia nikmat di dunia, tetapi di akhirat dia tidak dianggap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jadi hati-hati. Dikatakan oleh para ulama, siapa yang dirinya tertipu dengan fitnah yang seperti ini maksud anak tadi apa? Ketenaran, kekayaan, mudahnya urusan, yang urusan dunia seperti ini, maka itu adalah juhalun nas, wong yang bodoh, wong yang tolol. Kenapa tolol? Karena dia lupa ibadah dia la haula wala quwata illa billah, dia lupa tujuan dia la ilaha illallah. Jadi kalau ada yang seperti ini, kita beribadah ternyata kita kayo, kita beribadah ternyata hajat kita kabul galo, akhirnya kita terbelenggu dengan hal tersebut, ujung-ujungnya tidak rajin ibadah lagi. Ujung-ujungnya dia kalaupun masih rajin ibadah, sudah hilang hakikat la ilaha illallah. Dia jadi ria, dia jadi banyak kendak, dia jadi cari rai. Nah itu dia apa bahasa itu terbang. Saben dia masuk ke tempat perkumpulan, wong nyambut dia galo, berkipas dia. Wah, hawa nafsu dia lupa innama nahnu fitnatun fala takfur. Makanya katanya ulama, pujian wong itu seperti kalau wong muji kita, ibarat dionyo itu nak munu kita tanpa pisu. Makanya hati-hati, jangan terbuai dengan pujian. Itu wong bodoh. Kemudian itu yang pertama.
Yang kedua, terkadang zawahirul mukawwanat yang Allah tampakkan di alam dunia bukan kekayaan, bukan ketenaran, tetapi karomah. Yang Allah tampakkan karomah. Ini Allah uji, seperti yang Allah berikan kepada Harun wa Marut. Allah mencoba bagi mereka yang istiqomah, nak dijingok. Benar tak landasannya la haula wala quwata illa billah? Benar tak tujuannya la ilaha illallah? Dianya sudah istiqomah, Allah uji. Dia punya karomah, dia punya kelebihan. Dia punya kelebihan. Akhirnya apa? Terkenal dengan kelebihannya. Dia pacak nyingok sesuatu yang tidak bisa dijingok oleh wong. Dia pacak menebak sesuatu yang tak pacak dicapai oleh wong. Dia pacak mengubah sesuatu yang sebenarnya tidak pacak diubah. Karomah, kelebihan. Nah ini Allah berikan kepada mereka. Allah pengen nyingok mak mano kehebatan daripada tingkatan ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada yang dia pas dapat karomah, kalau karomah wong yang biasa-biasa tuh, kalau kita lah sudah merasa hebat kalau sudah mimpi. Kita nih kalau sudah rajin ibadah, banyak solawat, banyak zikir, mulai kadang-kadang ada bisian lah bersih, lah bersih nganggap wong lain tidak bersih, itulah salah. Kemudian kita alhamdulillah bisa menghilangkannya. Kita masih nganggap diri kita hina. Allah coba lagi. Allah berikan kelebihan kita galak nyingok sesuatu yang mana mimpi tadi kenyataan besok. Kan termasuk daripada apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Apa namanya, Nabi itu punya sifat apa yang dimimpikan oleh Nabi besoknya terjadi. Nama itu juga. Kadang-kadang kita nih mimpi, tiba-tiba besoknya terjadi. Atau kita mimpi-mimpi yang baik, ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani misal, ketemu fulan pacak ngomong sama yang mereka yang sudah meninggal itu misal. Akhirnya apa? Gara-gara itu kita terpukau dengan mimpi. Bahkan disebutkan oleh ulama, ada juga wong yang tertipu, dionya mimpi dengan Nabi Muhammad. Makanya hati-hati nian. Jangan kita terpedaya sama mimpi. Oh semalam aku mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Pas dia mengucapkan itu dengan kesombongannya. Pas dia mengucapkan itu dengan dengan hawa nafsunya. Maka diingatkan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, ketika engkau mendapatkan hal yang seperti ini, kita mendapatkan kelebihan dari Allah. Allah juga lebih. Yang lebihnya bersifat positif. Mimpi ketemu wali bagus. Mimpi ketemu Nabi itu bagus. Allah kabulkan hajat kita bagus. Kita pacak nyingok sesuatu yang tak pacak dijingok, oke lah bagus. Cuma ingat, innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini sebagai hanyalah cobaan. Kami ini hanyalah sebagai ujian. Mimpi itu ujian. Jangan gara-gara mimpi akhirnya kita sudah merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah nasihat yang sangat luar biasa, nasihat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau kita pengen berjalan nyampe terus kepada ma'rifatullah, maka ingat, hilangkan dari hati dan benak kita tentang kalimat sampai. Itu yang pertama. Kalau kita pengen sampai ke ma'rifatullah, maka hilangkan dari hati dan benak kita kalimat sampai. Karena sampai itu tidak kate. Karena sampai itu tidak kate. Nabi merasa tidak pernah nyampe. Itu yang pertama. Yang kedua, sehebat apapun yang Allah berikan kepada kita, baik dalam segi zahirnya dunia atau kenikmatan-kenikmatan yang bersifat perasaan, yang bersifat ruhani, kita pacak mimpi, pacak galo-galonya, ingat, innama nahnu fitnatun fala takfur. Itu hanyalah sebatas cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gara-gara itu akhirnya kita malah mundur, menjauh dari
makrifat, menjauh dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di masa Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad sudah waktu Isya. Ini sudah waktu Isya, insya Allah kita sambung di pelajaran yang akan datang. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga keikhlasan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap apa yang Allah berikan kepada kaum solihin juga Allah berikan kepada kita hamba yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala